Perkenalkan, nama saya Putri Krismina dari Presensi 8. Perkenalkan, nama saya Alvira Dewi dari nomor presensi 4. Perkenalkan, saya Syafa Makil Motunisa dari nomor presensi 32. Perkenalkan, nama saya Maulana Hidayatullah dari nomor presensi 19. Perkenalkan, nama saya Fauzan Setiawan dari presensi 22. Oke, yang pertama ada atmosferik. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan berperan penting dalam menjaga kehidupan. Lapisan ini terdiri dari campuran gas seperti nitrogen 78% dan oksigen 21%, serta gas-gas lainnya seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lapisan atmosfer terdiri dari yang pertama ada troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer terbawah dengan kerapatan udara tertinggi akibat tekanan dari lapisan di atasnya. Lapisan ini mengandung sebagian besar massa atmosfer dan hampir seluruh uap air, sehingga menjadi pusat berlangsungnya dinamika cuaca dan iklim. Proses fisik seperti konveksi, adveksi, dan evaporasi dan kondensasi terjadi aktif di troposfer. Nah, untuk membentuk siklus hidrologi, gradien suhu vertikal lapseret menyebabkan pergerakan massa udara yang memicu angin, pembentukan awan, serta presipitasi dalam berbagai bentuk. Lapisan atmosfer yang kedua ada stratosfer. Stratosfer terletak di atas troposfer dan dicirikan oleh stabilitas atmosfer yang tinggi akibat minimnya arus konveksi. Suhu di lapisan ini meningkat seiring ketinggian inversi suhu karena penyerapan radiasi ultraviolet oleh lapisan ozon. Kondisi ini menciptakan stratifikasi udara yang stabil, sehingga gangguan cuaca hampir tidak terjadi. Oleh sebab itu, stratosfer dimanfaatkan sebagai jalur untuk penerbangan pesawat komersial untuk menghindari turbulensi. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan transisi antara troposfer dan termosfer dengan karakteristik penurunan suhu derajat ketinggian. Lapisan ini memiliki suhu terendah di atmosfer, khususnya pada batas atasnya. Mesopause. Fenomena penting di mesosfer adalah abrasi meteor, yaitu proses pembakaran meteorit akibat gesekan dengan partikel udara yang semakin meningkat kerapatannya dibanding lapisan di atasnya. Yang keempat ada termosfer dan ionosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer dengan suhu sangat tinggi akibat penyerapan radiasi energi tinggi dari matahari seperti sinar X dan ultraviolet. Meskipun suhunya ekstrim, kerapatan partikelnya sangat rendah sehingga tidak signifikan dalam mentransfer panas. Di dalam mesosfer dan termosfer terdapat ionosfer, yaitu wilayah yang terionisasi akibat radiasi matahari. Lapisan ini berperan penting dalam propagasi gelombang radio serta menjadi lokasi terjadinya fenomena aurora yang dihasilkan oleh interaksi partikel bermuatan dengan medan magnet bumi. Selanjutnya yang kelima ada eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan atmosfer terluar yang menjadi batas transisi antara atmosfer bumi dan ruang angkasa. Pada lapisan ini, kerapatan partikel udara sangat rendah sehingga tumbukan antara partikel jarang terjadi dan sebagian partikel dapat lepas dari gravitasi bumi. Eksosfer didominasi oleh gas ringan seperti hidrogen dan helium. Lapisan ini menjadi jalur orbit berbagai satelit buatan karena hambatan udara hampir tidak ada, sehingga pergerakan satelit lebih stabil dan efisien. Selanjutnya ada cuaca dan iklim. Yang pertama saya membahas suhu udara. Suhu udara adalah tingkat panas atau dinginnya udara. Diukur menggunakan termometer dengan skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang kedua ada persebaran suhu. Suhu tertinggi terdapat di daerah tropis atau sekitar ekuator. Semakin ke arah kutub, suhu semakin dingin. Semakin tinggi tempat, misalnya di gunung, suhu semakin rendah. Yang ketiga, penurunan suhu. Setiap kenaikan 100 meter, suhu turun rata-rata 0,6 derajat Celcius. Penurunan ini disebut gradien temperatur vertikal atau Lapse rate.
Pada udara kering, lap seret bisa mencapai 1 derajat Celcius per 100 meter. Awan adalah kumpulan titik air atau kristal es di udara yang terbentuk karena kondensasi atau sublimasi. Awan yang berada di permukaan bumi disebut debu. Berdasarkan bentuknya, morfologi awan dibagi menjadi 1. Cumulus, bergumpal dengan dasar datar. 2. Stratus, tipis, menyebar dan menutupi langit. 3. Cirrus, halus seperti bulu, tidak menimbulkan hujan. Berdasarkan ketinggian, awan tinggi lebih dari 6.000 meter sampai 9.000 meter. Karena tingginya selalu terdiri dari kristal-kristal es, Sinus, Ti, awan tipis seperti bulu burung, cirrostratus, Ci, awan putih merata seperti tabir. Nah, untuk yang cirrocumulus, Cicu seperti sisik ikan. Selanjutnya ada awan rendah di bawah 200 meter. Stratiocumulus, Stcu, awan yang tebal, luas dan bergumpal-gumpal. B. Status St, awan rata rendah dan berlapis-lapis. Untuk C-nya seperti nimbus stratus, NOST, lapisan awan yang luas sebagian lelah melakukan hujan. Untuk yang kedua, awan sedang yaitu 2000 meter sampai 6000 meter. Untuk yang paling utama yaitu A. Altocumulus ACU, awan bergumpal-gumpal tebal, dan B. Altostratus AST, awan berlapis-lapis tebal. Untuk yang nomor 4, awan yang terjadi karena udara naik terdapat pada ketinggian 500 meter hingga 1500 meter. Untuk yang A yaitu cumulus CU, awan bergumpal-gumpal, dasarnya rata. Untuk yang B yaitu cumulonimbus CU NI, awan yang bergumpal-gumpal, luas dan sebagian telah melakukan hujan, sering terjadi angin ribut. Angin adalah udara yang bergerak. Ada 3 hal yang penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, kecepatan angin. A. Kekuatan angin. Menurut hukum Stephenson, kekuatan angin berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Gradien barometriknya ialah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara dari 2 isobar pada tiap jarak 15 meridian 111 km. Arah angin dipengaruhi oleh 3 faktor. 1. Gradien barometrik. 2. Rotasi bumi. 3. Kekuatan yang menahan atau rintangan. Menurut hukum Bayes-Law, udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi maksimum ke daerah bertekanan rendah minimum. Di belahan bumi utara berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Semakin besar gradien barometrik, semakin kuat angin bertiup. Rotasi bumi menyebabkan arah angin berbelok dari 0 di ekuator hingga makin besar ke arah kutub. Jika pembelokan mencapai 90 derajat sehingga sejajar garis isobar disebut angin geotropik. Selain itu, gunung atau hambatan lain juga dapat membelokkan arah angin. Selanjutnya ada kecepatan angin. Kecepatan angin dipengaruhi oleh rotasi bumi. Udara bergerak ke arah timur mengikuti rotasi bumi, disebut kecepatan linear. Semakin dekat ke kutub, kecepatan linear semakin kecil. Alat untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Hubungan antara lintang tempat dan kecepatan linear. Jika lintang tempat 0 derajat ekuator, maka kecepatan linearnya 461 meter per detik. Dan selanjutnya ada 30 derajat, maka kecepatan linearnya itu 402 meter per detik. Dan jika lintang tempat 60 derajat, maka kecepatan linear 232 meter per detik. Dan lintang tempat 90 derajat berada di kutub, kecepatan linearnya 0 meter per detik. Selanjutnya ada hujan. Yang pertama ada hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena massa udara lembab didorong oleh angin memiliki lereng pegunungan, mengalami pendinginan, kondensasi, dan jatuh sebagai hujan di lereng tersebut. Untuk fenomena ini menciptakan sisi lereng yang basah dan sisi sebaliknya yang kering, bayangan hujan. Contohnya kota Bogor sering mengalami hujan orografis karena posisi geografisnya yang berada di kaki gunung yang memicu awan untuk turun sebagai hujan.
kedua adalah hujan konveksi. Hujan konveksi juga bisa disebut dengan hujan zenital. Adalah hujan deras durasi singkat yang terjadi akibat pemanasan intensif permukaan bumi, menyebabkan uap air naik secara vertikal, mengembun, dan membentuk awan cumulonimbus. Fenomena ini umum di daerah tropis atau ekuator, terjadi siang atau sore hari, serta mencakup area sempit. Yang ketiga ada hujan frontal. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi akibat pertemuan dua massa. Pertemuan dua massa udara yang berbeda temperatur, yaitu massa udara panas atau hangat dengan massa udara dingin atau sejuk. Pertemuan ini terjadi di daerah front, menyebabkan udara hangat naik, mengalami kondensasi, membentuk awan, dan akhirnya turun hujan. Peran atmosfer sebagai media kehidupan. Yang pertama ada bidang pertanian. Atmosfer mempengaruhi unsur cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembapan, angin, dan sinar matahari. Unsur-unsur tersebut menentukan musim tanam, jenis tanaman yang cocok ditanam, serta keberhasilan panen. Jika curah hujan cukup dan suhu sesuai, tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga hasil panen meningkat. Lalu ada peran atmosfer sebagai media kehidupan. Kedua ada bidang perikanan. Kondisi atmosfer mempengaruhi keadaan laut seperti tinggi gelombang, arah angin, dan arus laut. Nelayan biasanya memperhatikan cuaca sebelum melaut agar lebih aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang baik. Cuaca buruk seperti badai atau angin kencang dapat menghambat aktivitas perikanan. Lalu yang ketiga ada bidang navigasi. Dalam penerbangan dan pelayaran, atmosfer sangat penting untuk menentukan keselamatan dan kelancaran perjalanan. Pilot dan nahkoda menggunakan informasi cuaca untuk mengetahui arah angin, badai, kabut, dan hujan yang dapat mempengaruhi perjalanan. Dengan adanya perkiraan cuaca, risiko kecelakaan dapat dikurangi. Peran atmosfer sebagai media kehidupan. Yang keempat yaitu bidang pariwisata. Cuaca dan iklim mempengaruhi aktivitas wisata. Cuaca cerah mendukung kegiatan wisata pantai, pendakian, atau rekreasi luar ruangan. Sebaliknya, hujan deras atau cuaca ekstrim dapat mengurangi jumlah wisatawan dan menghambat kegiatan pariwisata. Selanjutnya yaitu iklim matahari. Iklim matahari adalah pembagian iklim berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima bumi sesuai letak bintang. Pembagiannya yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin atau kutub. Iklim tropis yaitu 0 derajat sampai 23,5 derajat LULS. Dan kedua yaitu iklim subtropis yaitu 23,5 derajat sampai 40 derajat LULS. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Iklim sedang yaitu 40 derajat sampai 66,5 derajat LULS. Yang terakhir yaitu iklim dingin yaitu 66,5 derajat sampai 90 derajat LULS. Selanjutnya yaitu ada Köppen. Klasifikasi iklim Köppen adalah pembagian iklim berdasarkan suhu udara dan curah hujan. Sistem ini banyak digunakan di dunia karena menggambarkan kondisi vegetasi dan lingkungan suatu wilayah. Contohnya yaitu A. Iklim tropis, B. Iklim kering, C. Iklim sedang, D. Iklim dingin, dan E. Iklim kutub. Smith-Ferguson. Klasifikasi Smith-Ferguson adalah pembagian iklim berdasarkan perbandingan jumlah bulan masa dan bulan kering dalam 1 tahun. Bulan masa, curah hujan lebih dari 100 mm. Bulan kering, curah hujan kurang dari 60 mm. Digunakan untuk mengetahui tingkat kelembapan suatu daerah. Altman. Klasifikasi Altman adalah pembagian iklim berdasarkan curah hujan yang berhubungan dengan pertanian, terutama untuk menentukan pola tanaman. Dasarnya, jumlah bulan basah berturut-turut, jumlah bulan kering berturut-turut. Sistem ini membantu petani menentukan waktu tanam yang tepat. Selanjutnya ada perubahan iklim global. Yang pertama El Nino. El Nino adalah fenomena iklim global yang
Yang kedua yaitu La Nina. La Nina adalah fenomena iklim global di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mendingin di bawah kondisi normal, memicu peningkatan curah hujan di Indonesia. Fenomena ini sering menyebabkan musim hujan lebih basah dan berpotensi meningkatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim global. 1. Pemanasan global. Pemanasan global global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara drastis, terutama sejak adanya global akibat aktivitas manusia. Penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana dari pembakaran bahan fosil, deforestasi, dan industri yang merangkap panas matahari di atmosfer.